Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang saya hormati para alimul ulama, wabil khusus Ustadz Hamdan dan Ustadz Arifin yang sangat saya muliakan, dan para guru-guru yang lainnya, para tokoh masyarakat, seluruh pengurus Masjid Al-Huda yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya muliakan semuanya. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini merupakan awal perkumpulan yang bisa dilanjutkan nanti sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersama-samalah dengan orang-orang yang benar. Nah, mudah-mudahan ini semua kita termasuk golongan orang yang benar, dan orang yang benar itulah yang disenangi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau sekarang ini jadwal saya betulan ini. Yang kemarin saya mewakilin. Ini harus lebih serius dari yang kemarin. Dalam kehidupan ini jelas Allah menciptakan air laut itu asin, air sungai tawar. Laki-laki dengan perempuan sangat jelas diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui bahwa air laut yang asin tidak berani merubah dirinya menjadi air tawar. Air sungai yang tawar tidak berani merubah dirinya menjadi air asin. Beda dengan manusia. Manusia yang diciptakan oleh Allah, yang dikatakan fi ahsani taqwim, dengan ciptaan yang sangat sempurna, banyak yang lancang, banyak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya diantaranya adalah banyak yang merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki jadi perempuan, perempuan kepengen jadi laki-laki. Coba banyak apa tidak banyak ini? Banyak, banyak sekali. Sehingga yang seperti itu tuh sebenarnya membingungkan dirinya. Membingung. Allah itu sudah menciptakan kita dengan yang sejelas-jelasnya supaya urusan kita ini mudah dari dunia sampai ke akhirat. Coba kalau misalnya laki-laki meninggal kita mau mendoakannya tuh enak. Siapa yang meninggal? Almarhum Bapak Fulan. Kalau perempuan, siapa yang meninggal? Almarhumah. Jadi enak khususan almarhum atau almarhumah. Lah yang bingung ustadznya ini kalau yang mati bencong. Sampai saat ini ulama itu belum nemu bahasa khususon masa almarhumah almarhum untuk bencong, enggak ada. Ini bikin ruwet dirinya. Ya, sehingga saya ditanya, Ustadz ya, kalau laki-laki katanya almarhum, betul. Kalau perempuan almarhumah, betul. Kalau laki-laki atau perempuan itu bencong, gimana Ustaz? Kalau bencong itu aluminium. Dari saking bingungnya kita mau nyebut apa ini. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu mereka yang jadi seperti itu tidak ada cita-cita dari kecil. Itu kebanyakan daripada korban daripada pergaulan, terutama kurang perhatian dari orang tua. Maka dari itu mari kita ingatkan anak-anak kita
untuk selalu bersama-sama dengan orang yang benar. Yang saya baca ayat tadi, supaya kita menjadi selamat di dunia dan di akhirat kelak. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan dikira anak itu akan semua bisa menyelamatkan kita. Tidak. Jangankan di akhirat, di dunia saja banyak anak yang bikin susah orang tuanya. Kena narkoba, masuk penjara, yang dibikin susah siapa? Orang tuanya. Orang tuanya. Namun kadang-kadang di masyarakat kita itu kan alimnya itu salah kaprah. Jadi kalau dibilang, kenapa kamu masuk penjara? Itu semua sudah kehendak Allah. Padahal kasusnya bukan karena membela Allah, tapi kasusnya nyolong ayam. Ini bukan karena Allah. Kenapa kamu tabrakan, naik motor laju-laju, ngek, nabrak truk yang parkir, patah kakinya. Ditanya sama orang, kenapa kakimu patah leh? Saya nabrak truk. Waduh, kasihannya kamu. Oh, enggak usah kasihan. Ini sudah kehendak Allah. Bukan kehendak Allah, itu perbuatan darinya. Sama dengan orang mati bunuh diri, dibilang ini kehendak Allah, mati. Bukan. Ingat, doa itu ada yang diucapkan, ada perbuatan. Allah mengabulkan apa yang diminta oleh manusia. Ada yang minta kepada Allah lewat doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, dan seterusnya. Ada yang minta dengan cara perbuatan. Contoh, orang kalau tidak mau kerja, dia di rumah saja, walaupun dia tidak berdoa minta miskin, tapi dengan cara perbuatannya dia minta miskin. Orang tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau sholat, tidak mau puasa dan sebagainya, walaupun dia tidak berdoa untuk masuk neraka, tapi dengan perbuatannya dia minta untuk dimasukkan ke neraka. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya, semua terserah kita. Itu kata Bang Haji Roma Irama. Nah, maka dari itu hati-hati di dalam berdoa. Doa itu bukan hanya ucapan, perbuatan juga doa. Kalau enggak percaya, kalau ada baygon itu masih penuh, minum. Saya jamin mati Pak. Jangan dibilang kalau Allah belum berkehendak tidak akan mati. Coba minum itu baygon itu. Atau kalau ada bis laju loncat coba. Saya yakin kalau belum waktunya tidak akan mati. Ya coba aja. Karena dia yang minta mati, maka oleh Allah dimatikan. Dengan cara yang seperti itu. Salah kaprah, ada orang yang usahanya sudah lancar, bagus, nikmat segalanya. Bangkrut usahanya. Ditanya sama temannya, kenapa kamu bangkrut? Ini semua sudah kehendak Allah. Padahal dia bangkrutnya gara-gara mengejar janda pirang. Yang disalahkan siapa? Allah. Inilah manusia. Kalau lagi enggak enaknya yang disalahkan Allah. Kalau lagi enaknya dia bilang inilah saya. Hebatnya saya. Sangat luar biasanya saya. Ilmu saya. Kayak Korun. Korun itu begitu. Kekayaan Korun itu katanya Korun karena ilmunya dia. Bukan karena Allah. Nah, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu supaya kita ini tidak salah jalan, pilihlah teman dari saat ini di dunia ini. Al-Quran mengajarkan kepada kita tadi ayat itu, tidak mencari teman atau tidak bersama-sama dengan orang pintar. Karena tidak sedikit orang yang pintar membodohi yang tidak pintar. Tapi Al-Quran mengajarkan, sangat indah Al-Quran mengajarkan kepada kita, carilah teman yang benar. Yang benar di jalan Allah, supaya kita diajak ke jalan yang benar. Ingat, yang pintar belum tentu benar, tapi yang benar sudah pasti di atas yang pintar.
Nah, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu yang saya miliki, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa pergaulan saat ini sangatlah berbahaya untuk anak-anak kita semuanya. Maka dari itu, mari anak-anak kita giring ke mushola, ke masjid, agar selalu bersama dengan orang-orang yang benar. Sekian dari saya, akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.